Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Tegak-tegak kiwi tayang boy. Oke, Insa Mesra di 102,8 FM. Hari ini kita mencoba untuk santai karena meskipun tegang. Ambulo gue tak tegak-tegak tuh Insa Mesra. Betul. Dia napa ada nangi Pak Haji waktu naobras dia nama kiwi tahu model. Saya dalam suasana tegang ini. Iya. Oke. Apalagi lagu latar ya andalato. Iya. Asumpa Sampai. Oke. Baik, Insa Mesra, seperti yang telah kita janjikan tadi bahwa kita akan berdialog untuk pagi hari ini bersama bakal calon wali kota Pare-Pare. Kita jempol bahwa beliau adalah bakal calon pertama yang saya bilang berani untuk ke sini. Karena
kita berkomunikasi dengan semua calon dan alhamdulillah respon cepat kita diterima oleh beliau. Penasaran, silakan Ambo Logo untuk memperkenalkan beliau. Baik, terima kasih luar biasa. Dari kemarin kami sudah sampaikan buat pendengar dan penonton. Kami selalu sampaikan bahwa pendengar dan penonton, karena Radio Mesra sekarang Anda sudah bisa tonton, Anda bisa dengarkan. Kemarin saya beberapa waktu sebelumnya memang saya sudah sampaikan ke bakal calon wali kota yang kita hadirkan di Radio Mesra. Tapi selalu dia sampaikan, jangan nanti setelah ada kepastian Pak Ambo, insya Allah saya orang yang akan datang di Radio Mesra, dan janji itu betul diwujudkan, beliau datang di Radio Mesra. Saya sapa siapa yang saya sampaikan itu, dia adalah bakal calon wali kota Parepare, Pak Haji Muhammad Saini. Luar biasa. Satu kehormatan bagi kami di Radio Mesra, khususnya dan pendengar pada umumnya serta penonton kami, bakal calon wali kota Parepare yang walaupun memang belum mendaftar di KPU, tapi pertama sekali datang di Radio Mesra untuk berdialog dengan masyarakat, karena nanti kita ada sesi pendengar bertanya, pendengar menelpon, dan nanti akan dijawab oleh bakal calon wali kota kita. Ada dua narasumber kita yang kami hadirkan di acara ini, bakal calon wali kota Parepare, Pak Haji Muhammad Saini, dan sahabat HMZ, sahabat Haji Muhammad Saini, tokoh agama, tokoh politik bagi saya, karena beberapa kali saya bertemu dengan beliau di DPRD Parepare, Pak Haji Andi Abdurrahman Saleh. Assalamualaikum. Apa kabar? Saya tidak tahu apakah menyampaikannya capek menemani Pak Haji Saini. Saya itu lihat karena beliau ini punya vibrasi yang menjadi gelombang bagi kita. Jadi saya merasa tidak lelah. Tidak lelah. 8 titik ini. Pak Haji Rahman Saleh sudah temani Pak Haji Saini 8 titik. Sudah 8 titik. Luar biasa. Saya sapa juga Pak Haji Muhammad Saini. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Dengan doa kita semua sehat-sehat. Saya bersyukur sekali Pak Haji Saini, bakal calon wali kota Parepare, bisa hadir di Radio Mesra. Tentu saya sangat berterima kasih untuk kedatangannya di Radio Mesra, dan sekaligus kami ingin berinteraksi dengan, kalau di darat sudah sering Pak Haji Saini bertemu, nah di udara kami ingin menyapa pendengar dan penonton kami. Bagaimana perasaannya selama jalan di Parepare ini Pak Haji Saini? Ya, terima kasih Pak Ambo. Yang saya rasakan, alhamdulillah, setelah saya roadshow untuk sosialisasi, Ya. yang tentunya memang itu yang saya harus lakukan juga. Oke. Karena namanya seorang pemimpin itu harus dipilih dari masyarakat. Oke. Nah, alhamdulillah respon masyarakat selama ini tentunya menurut saya sangat menggembirakan buat saya. Juga masyarakat bisa lihat sendiri selama ini yang kita lakukan dengan respon masyarakat yang begitu menggembirakan buat saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Haji Saini, itu prolog tadi. Pak Haji, ada yang kadang-kadang bertanya kepada saya, ini Pak Haji Saini, Pak Ambo serius tidak? Tapi saya ucapkan dulu terima kasih, maksudnya begini, karena hampir pasti sudah ada tiket yang Pak Haji Saini kantongi. Ya. Karena kemarin kan saya belum mau datang, ketiga belum memiliki untuk itu. Ya. Bagaimana sebenarnya? Sudah ada? Justru kalau saya sudah hadir di sini sesuai dengan janji bahwa nanti kalau benar-benar sudah fix punya partai, insya Allah kan saya datang. Kalau saya sudah datang di sini Pak Ambo, pikir alhamdulillah sudah selesai urusan partai buat saya. Artinya partai sudah ada yang saya dapatkan untuk
insya Allah akan mengusung saya nantinya di perhelatan pilkada nanti. Ya. Pak Haji Zaini, Anda masuk di partai yang luar biasa menurut saya, bergabung bersama dengan partai Gerindra, partai pemenang Pilpres kemarin. Apa yang ada dalam benak Pak Haji Zaini sehingga masuk di partai Gerindra? Saya begini Pak Mbok, semua partai itu saya ikuti. Oke. Saya daftar sesuai dengan pembukaan pendaftaran kemarin. Oke. Menurut saya Pak Mbok, semua partai sama buat saya. Oke. Hanya saya ikuti satu persatu. Alhamdulillah itulah jalan Allah kasih saya, mungkin bahwa ini kesini dulu, kesini dulu gitu. Dan inilah yang hasilnya yang saya dapatkan. Kalau menurut saya Pak Mbok, partai semua sama. Partai semua sama. Baik. Saya ke Pak Haji Rahman Saleh dulu sebagai sahabat HMZ, Pak. Sudah 8 titik Pak Haji Rahman Saleh temani beliau, dan ini banyak masyarakat yang menyampaikan kepada saya, Pak Haji Zaini bergabung dengan Pak Rahman Saleh bergabung dengan Pak Haji Zaini. Kira-kira apa pemikirannya Pak Haji Rahman Saleh sehingga bergabung dengan orang ini? Itu yang saya sering ditanya. Apa pemikirannya sehingga Pak Rahman Saleh bergabung bersama dengan Pak Haji Zaini? Ya, makasih. Jadi pertanyaan yang menarik ya. Memang banyak yang bertanya seperti itu. Apa kira-kira yang menjadi daya tarik? Daya tarik, iya. Jujur saja, sejauh ini ada beberapa calon yang ke rumah silaturahim, menyampaikan niat-niat baiknya untuk membangun Parepare ini. Tapi entah kenapa ya, tanpa bermaksud melebih-lebihkan, itu ada perasaan yang nyetel di hati gitu. Jadi ada hal yang spesifik bagi saya melihat. Yang pertama tentu dengan nawaitunya untuk membangun Parepare. Kemudian dari sisi personal beliau itu kita jujur melihat ada kepolosan ya. Nah ini dalam hal politik, saya sudah 20 tahun di dunia politik. Ya 20 tahun saya. Kita tahu betul yang namanya politisi itu kadang lebih banyak basa-basi ya. Nah, saya melihat beliau ini punya kepolosan natural, alami, apa yang dia pikirkan itu yang dia ucapkan. Nah, yang menjadi masalah kita dalam dunia politik hari ini itu terkadang panggung depan itu beda dengan panggung belakang. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir politik itu adalah hal yang baik sebenarnya. Ya. Artinya mengenai politik itu adalah hal yang niscaya dalam kehidupan. Dimana kalau kita pahami politik itu adalah usaha bersama untuk mencapai kebaikan bersama. Saya kira itu, dan saya anggap bahwa Pak Haji Zaini ini salah satu sosok yang unik bagi saya dan natural, sehingga kami berharap dalam memimpin Parepare ini juga akan mudah ya, karena saya lihat nawaitu ini yang menentukan, dan saya melihat nawaitunya seperti itu. Dan itulah saya lihat banyak orang datang ke sana karena itu, bukan karena berasnya. Ya kenapa? Karena dari 8 titik yang kita kunjungi itu pasti di tiap titik itu ada saja orang yang menangis. Ya, ada saja yang menangis. Yang mungkin karena vibrasi beliau memang polos, hati nurani, dan ini menjadi kekuatan saya anggap. Kira itu. Nanti pendengar boleh menelpon kami dan juga nanti dibacakan ketika ada pertanyaan. Kita Pak Haji Zaini ini orang yang sangat terserah Pak Mbok. Bagi saya mau bahasa Bugis bertanya silakan, mau bahasa Indonesia bertanya, apalagi kalau bahasa Papua pun bisa katanya. Enggak nama aku tanam Pak Mbok, tapi asal nampak ki stretching, tapi langsung nih kuasa nama aku tanam, tapi baca. Tunda dulu. Tunda dulu. Kita tunda dulu, nanti ada sesi tanya jawab ya Pak Haji Zaini. Kita ingin tahu Pak Haji Zaini ini betul-betulkah Parepare atau bagaimana?
Maksudnya betul-betul apa? Apakah saya tidak mempertanyakan tempat tanggal lahir, tempat lahirnya, tapi Pak Haji saya ini betul-betul tahu Parepare. Baik Pak Mbok. Ini yang saya sampaikan kepada masyarakat juga, supaya masyarakat bisa lebih mengenal saya. Saya Parepare ini, saya anggap ini kampung saya. Saya dibesarkan di sini. Di Parepare. Karakter saya dibentuk di kota Parepare ini. Karakter orang Parepare. Yang alhamdulillah saya bawa pergi merantau dengan karakter ini. Alhamdulillah di perantauan ada anak Parepare yang bisa bersaing di kampungnya orang. Dalam hal di bidang swasta. Mungkin itulah yang membuat saya pulang ke kampung saya ini, ke Parepare. Tentunya ingin berterima kasih di kota Parepare ini yang telah membesarkan saya, telah membentuk karakter saya yang saya gunakan di perantauan. Kita terima dulu penelpon karena itu janji kami kepada pendengar. Boleh langsung bertanya nama dan pertanyaannya. Kita hanya punya waktu 90 menit berdialog. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya bukan Ibu Handayani. Ibu Handayani, oke. Saya Ibu Suryana. Ya, oke, boleh. Ibunya Handayani. Oke, Ibu Handayani. Silakan Bu. Yang saya mau pertanyakan kepada Bapak calon wali kota kami, mudah-mudahan berhasil dia akan jadi wali kota. Amin. Bersama dengan Adinda Haji Rahman Saleh. Oke. Karena saya mau pertanyakan, apakah benar-benar Pak Haji mau meningkatkan orang yang tidak mampu menjadi sederhana. Karena kami ini kesiang, ya betul-betul saya tidak mampu. Pak Haji Rahman Saleh tahu meningkatkan. Oke. Saya tidak usah untuk Pak Haji Rahman Saleh karena dia sudah mengerti dan tahu keadaan saya. Oke, Bu. Yang saya mau pertanyakan Pak Haji, karena Pak Haji katanya sering membantu orang-orang yang tidak mampu. Oke. Ini saya orang tidak mampu. Saya menumpang di rumah almarhum kepada. Halo Bu. Tidak usah menangis. Saya mohon karena rumahnya di Petrol Setempati ada dulu peraturan buatkan WC, tapi saya tidak dikasih karena tidak ada sertifikat rumah sama saya, tidak ada jual beli. Halo Bu. Langsung ke pertanyaannya. Yang pertanyaannya Ibu adalah apakah betul Pak Haji Muhammad Saini ini mau mengangkat derajat hidup kita? Oke, derajat hidup orang yang kurang mampu. Oke, itu saja Bu ya. Oke. Saya mau minta sama Bapak. Bantu Pak saya karena Pak WC saya. Gampang itu Bu. Nanti kami bicarakan sama beliau. Oke. Saya kalau dengar orang menangis Pak Haji, jujur sebenarnya saya tidak bisa lagi. Makanya saya arahkan saja ke Pak Haji. Ketika Anda turun ke masyarakat, kalau yang lain mungkin bawa ini visi misi saya, ini keinginan saya, Pak Haji apa sebenarnya yang Pak Haji ingin sampaikan kepada masyarakat? Jadi ya Pak Mbok, terkait dengan Ibu Handayani tadi, saya juga terharu. Tentunya orang kalau dengan sedih begitu itu ada keikhlasan, ada betul-betul yang dia sampaikan itu menyentuh di hatinya. Ya. Baik Pak Ambo, saya sampaikan bahwa niat saya mau pulang ke kampung saya Parepare yang sama-sama kita cinta ini dengan niat mau mengabdi. Pengabdian saya utamakan untuk kota yang saya cinta ini.
dengan pengabdian itu saya mau mewakafkan diri saya, yang tentunya tidak ada lain, tidak ada kepentingan lain. Saya mau mengambil ibadahnya atas semua yang saya niatkan ini untuk mau kembali ke kampung saya. Mudah-mudahan kehadiran saya Allah kasih kesempatan untuk berbuat yang terbaik di kampung saya. Yang disampaikan oleh Ibu Handayani tadi, tentunya ingin mendapatkan hak-haknya sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat. Oke. Itulah mudah-mudahan kehadiran saya memang mau meluruskan semua yang selama ini bengkok-bengkok. Iya. Karena saya tidak ada, maaf Pak, saya tidak ada kepentingan. Jadi saya benar-benar mau bekerja yang ingin mendapatkan amalannya. Saya anggap bahwa kegiatan yang akan saya lakukan nanti ibadah buat saya. Kenapa? Ya mungkin saja masih bertanya-tanya. Alhamdulillah Pak Ambo, di sekian titik yang saya lakukan, ada puluhan titik sudah yang saya lakukan. Datangi ya. Saya itu yang saya sampaikan, bahwa kehadiran saya di kota saya ini, ya saya mau berterima kasih kota yang membesarkan saya, sehingga saya mau datang ingin jadi pemimpin Pak Mbok, bukan untuk jadi penguasa. Kemudian saya mau datang untuk mengurus saudara-saudara saya, mengurus masyarakat kota Parepare, ya bukan saya hadir untuk mau diurus. Ya. Oke. Jadi insya Allah kalau persoalan berbagi itu sudah biasa saya lakukan, Pak Mbok. Ini tentunya sebenarnya menjalankan pemerintahan itu kan kebijakan. Ya, masalah kebijakan ya, saja. Kebijakan Betul, Pak betul, Mbok. betul. Ya, saya pikir ya kalau kebijakan memang kita betul-betul laksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya saya anggap saya hadir dengan sesuai niat saya, ingin membantu masyarakat. Oke. Gitu Pak Mbok. Mas, kalau ya kalau ada pertanyaan, Pak ada telepon, ada pertanyaan di WA, ada pertanyaan di Facebook. Yang mana dulu? Kita dahulukan yang pertanyaan, karena ada pertanyaan juga yang harus kami lanjutkan tadi Pak Ibu Handayani. Ibu ini menyangkut masalah bak WC. Ya. Saya orangnya itu kalau apalagi penyampaiannya betul-betul dengan terharu, insya Allah tim saya akan segera ke sana untuk membantu. Baik. Ibu Handayani. Ibu Handayani nanti boleh menghubungi kami kembali. Tadi pertanyaannya ke Pak Haji Zaini meminta bantuan. Sebenarnya Pak Haji Zaini tidak bukan berarti selalu mau dibesar-besarkan seperti itu. Tapi kalau memang tadi Ibu Handayani menyampaikan, nanti boleh hubungi kami. Pak Haji Zaini kalau masalah yang seperti itu Pak Ambo bagi saya. Ya. Ada penelpon lagi, kita terima nama dan alamatnya ya, dan langsung ke pertanyaan. Kita terima dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak? Kami apresiasi, nama saya Pak Mulyadi. Oh Pak Mulyadi, Pak Adi. Ya, silakan Pak Adi. Ya, kebetulan saya pencinta keras ini. Ya. Apresiasi. Ada Pak Rahman Saleh, sahabat Pak Adi Mulyadi di sini. Wah, Masya Allah. Jadi saya apresiasi ya, Radio Mesra bisa mendatangkan calon wali kota. Ya. Mudah-mudahan kedua calon wali kota yang ingin maju ini bisa juga seperti Bapak Insinyur Pak Haji Zaini ini, Pak. Ya, betul. Jadi langsung saja pertanyaan saya nih Pak Ambo. Ya. Di Parepare ini
semenjak kepemimpinan yang namanya wali kota, kita sering mendengar bahwa rekanan-rekanan itu ketika mendapatkan pekerjaan, itu tidak terlepas yang namanya P 17%, sampai 12%. Untuk kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Insinyur Haji Muhammad Zaini, bagaimana tanggapan Bapak terhadap yang namanya 17% pekerjaan PP yang seperti itu? Apakah sah-sah saja atau bagaimana supaya ada terang benderang ini di Kota Parepare? Karena seringkali kita terkecoh sebagai masyarakat yang selalu wali kota mengatakan bahwa kalau saya jadi wali kota tidak ambil gaji saya, tapi mengambil ke yang lain. Jadi mohon pemaparan Bapak Insinyur Haji Zaini terkait persoalan ini, termasuk gaji Bapak ini nanti apakah juga tidak mengambil atau bagaimana? Ini belum gajian, Pak Adi. Saya mau tanya dulu Pak Adi. Andaikan Pak Haji Zaini nanti terpilih, ini andaikan Pak Haji Zaini terpilih, maukah Anda bergabung dengan beliau? Tidak, maukah Anda juga bergabung dengan beliau, Pak Adi? Artinya jangan sampai Anda menagih janji, ternyata Anda juga belum bergabung bersama dengan Pak Haji Zaini. Baik. Artinya baru pertanyaan pertama ya, Pak. Boleh. Satu saja dulu Pak Adi, karena jujur kami hanya punya waktu 90 menit. Itu saja dulu. Makasih. Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat kata-kata yang selalu saya pegang. Iya ada ya gau. Satunya kata dengan perbuatan. Kita takut ketika ini ketakutan bagi banyak orang ketika menyampaikan sesuatu, kadang-kadang lain itu Pak Ambo. Nah, yang kami dengar ini Pak Haji Zaini, apa yang dia sampaikan, insya Allah dia akan wujudkan itu. Pertanyaannya tadi Pak Adi bagaimana itu Pak? Karena Pak Haji Zaini kan mau datang ke Parepare untuk ruang pengabdian, ruang ibadah. Nah ketika berbicara pipi itu yang saya jawab pasti Pak. Ini adinda saya ini, satu alumni. Ini saya anggap juga ini anak muda yang calon pemimpin ke depan ini beliau. Pola pikirnya bagus. Dia alumni apa ini Pak? Alumni SMA PGRI. Kalau saya alumni SMA PGRI Pak Haji, dan ada calon dari SMA PGRI, maka saya akan bergabung di situ Pak Haji. Saya untung orang Rempang Pak Haji. Mungkin itu harapan saya juga. Iya, Pak harusnya Ambo. Seperti itu. Silakan. Jadi saya jawab Pak Ambo, yang PP itu sebenarnya tidak ada di aturan Pak Ambo. Saya ini mau menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan. Ya kalau tidak ada di aturan itu tidak mungkin saya mau langgar. Ya. Jadi apa maksudnya PP ini kan tidak ada aturannya. Ya mudah-mudahan kehadiran saya ikut yang aturan. Ya itu. Jadi kalau tidak diatur saya tidak urus itu Pak. Luar biasa. Ya. Pak Adi terjawab pertanyaannya, insya Allah itu tidak akan ada yang seperti itu karena memang tidak ada aturannya. Pak Haji Zaini ini ketika diberikan amanah dia hanya mau menjalankan apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi larangan. Yang kewajiban dia kerjakan, larangan dia pasti tidak akan kerja. Itulah tujuan saya mau mengabdi Pak. Jadi kalau saya langgar aturan ya bukan bukan pengabdian, bukan mencari amalannya buat saya. Itu malah dosa yang datang Pak. Pak Adi terjawab ya pertanyaannya. Ibu Handayani juga sudah terjawab tadi. Nanti Bu Handayani hubungi timnya Pak Haji Muhammad Zaini untuk mengakomodir apa yang Ibu Handayani sampaikan. Silakan. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Haji. Yang pertama, bagaimana ini calon wali kota kita atau Pak Haji Rahman Saleh? Calon wali kota. Atau tadi adinda saya itu masih mentanyakan masalah gaji. Boleh. Boleh.
Bagaimana? Boleh saya jawab, Pambo? Saya gak lupa, saking semangatnya saya. Barusan ini Pak Haji ada host yang diingatkan sama narasumbernya. Iya. Saya biasanya mengingatkan harus narasumber ini saya. Kita pelayanan harus tuntas. Oh begitu. Iya. Jangan karena tidak bisa itu sehingga pura-pura lupa. Iya, betul. Ya. Bagaimana dengan kalau masalah gaji, pribadi saya, Pak Ambo, mungkin beda dengan yang lain, ya. Ya. Kalau saya gaji itu akan saya ambil. Karena itu hak saya. Saya mau nikmati karena saya menganggap saya sudah bekerja. Oke. Kalau bukan persoalan nilai uangnya, mungkin alhamdulillah mungkin masih ada sumber-sumber uang yang saya bisa pakai, tapi saya mau jadikan bahwa masyarakat ini gaji saya, menggaji saya untuk melakukan pelayanan, gitu. Jadi makan jawan rogo apa pula kamak jamah gitu. Iya betul. Begitu, jangan sampai gajinya dia tidak ambil, yang lainnya dia malah yang halal dia buang, yang haram malah. Nah, artinya mudah-mudahan gaji yang saya makan itu memotivasi terus saya mau berikan semangat bahwa napa gaji kutu masyarakat betul-betul kamu bekerja. Mudah-mudahan itu yang membuat saya itu sehingga saya harus artinya wanri gajiku apa mak jamak aja ya betul. Ya kok masalah gaji meloyareto yang kamu sumber lewat di begitu ya, masuk pertanyaannya Pak Adi, siapa tahu misalnya Pak Haji tidak usah diterima gajinya, sumbangkan saja. Lemat ya di sumbangan. Ya. Enak kan kalau seperti ini Pak Adi, begitu ya. Terjawab Pak Adi pertanyaannya. Pak Haji Rahman Saleh tenang dulu karena kita mau banyak tahu dari bakal calon wali kota kita ini yang kita mau banyak korek dari beliau, dan karena ini akan menjadi referensi bagi kami dan ini kami rekam referensi bagi kami. Pak Haji pernah Pak Haji sampaikan di radio kegiatan penyampaian seperti ini. Ya, kita terima dulu penelpon, silakan. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Halo, iya Pak. Silakan, Pak. Silakan. Saya Pak. Singkat saja Pak, langsung ke pertanyaan. Ya, kita tahu begini bahwa perhelatan pilkada ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya Pak. Oke. Secara manusiawi, tentu kita ini manusia, tentu ingin mengembalikan apa yang kita keluarkan. Oke. Itu secara manusiawi ya. Manusiawi, oke. Pilkada ini kan bukan 10-20 yang harus keluar. Oke. Nah, tetapi apa yang kami dengarkan tadi bahwa pengabdian yang kita ingin lakukan di kota yang kita cintai ini. Oke. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Haji, karena ini kan tercatat. Ya. Dan cuma dicatat oleh kita, tapi ya tercatat di sana. Iya. Mudah-mudahan itu yang benar-benar terjadi. Ya. Karena saya kira sulit bagi orang-orang yang mengeluarkan biaya yang cukup besar. Oke. Kemudian tidak tidak berusaha atau mengembalikan atau apalah namanya, ya kan? Oke. Itu secara manusiawi seperti itu. Baik, oke. Tapi kita tidak tahu ya, tergantung manusianya. Oke. Apalagi kita tahu Pak Haji kan memang pengusaha yang cukup sukses. Oke. Di Papua sana. Di Papua sana, oke. Dan itu juga sebenarnya kalau beliau ini kalau pemikiran secara ini lebih banyak lah dihasilkan di usaha sana dibanding ketika dia kembali sebagai wali kota. Ya. Kalau ingin mencari mencari uang, ya kan? Oke. Lebih besar penghasilan di sana daripada menjadi wali kota. Kalau hasil dari wali kota yang benar itu yang mau dibandingkan. Oke. Tetapi itu tentu orang lain-lain. Oke. Pak. Ya bisa saja kembalinya secara ini dengan begitu. Baik, Pak. Oke, makasih. Seperti itu, Pak.
Oke, makasih. Apa yang sering disampaikan oleh Pak Haji setiap pertemuannya bahwa kita mau jadi pemimpin, bukan penguasa. Oke, Pak. Kalau penguasa Pak, halo Pak. Segala cara. Halo Pak. Ingin dilakukan. Halo Pak. Oke, waktunya sangat terbatas Pak ya. Pak Haji, saya Pak Darwis. Baik. Salah satu ini juga. Baik. Pak. Oke. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan kita berdoa saja. Beliau sudah ada niat baik. Amin. Sudah ingin menyampaikan bahwa akan melakukan pengabdian untuk masyarakat Parepare. Baik. Oke Pak. Ya. Baik. Tentu Pak, kami minta maaf waktunya waktu kami sangat terbatas Pak. Juga pertanyaan yang masuk ini. Baik. Pak Haji Zaini. Komitmen Pak Wali, saya panggil saja Pak Wali. Komitmen Pak Wali sangat dibutuhkan karena semua orang mau memegang apa yang Pak Haji sampaikan. Dia sampaikan tadi manusiawi itu Pak Ambo kalau orang mau. Tapi saya berharap tidak seperti itu. Ketika Pak Haji keluarkan uang, bukan tujuannya untuk mengembalikan uang itu. Ya. Pak siapa tadi? Pak Darwis. Pak Darwis, terima kasih. Saya sampaikan di mana-mana juga di tempat saya sosialisasi bahwa saya memang niat saya mau mengabdi, tentunya apa yang akan saya lakukan ini saya sudah tahu konsekuensinya, termasuk masalah operasional ya, operasional. Ya. Saya meyakini diri saya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan saya rezeki yang tentunya saya ingin gunakan untuk berbuat baik gitu. Oke. Nah sangeto langit laito yerwanre laito mato yero pake mapedeceng. Ya, mapedeceng. Oke. Betul, dalam mengikuti pilkada ini ya semua orang tahu. Ya, betul. Bahwa pasti operasional yang akan dipakai itu bukan sedikit jumlahnya. Nah, saya datang dan mengikuti tahapan-tahapannya itu ya tentunya itu yang melandasi semangat saya bahwa Allah kasih rezeki untuk saya mau berbuat baik pada orang, mau berbuat untuk amalan saya. Ya. Itu ketakutannya orang, siapa tahu Pak Haji saya ini maju Pak Ambo, terus dia keluarkan sekian, dia mau kembali mengambil itu yang kembali kepada niat lagi, Pak nawaitunya kita ya. Tapi niatnya memang murni karena untuk ruang pengabdian. Itulah Pak, saya sampaikan bahwa saya ini datang untuk mau memimpin, bukan jadi penguasa. Saya mau datang mengurus, bukan untuk menguras. Gitu. Bukan untuk cari uang di Parepare. Kalau mau cari uang di Papua mana lebih? Alhamdulillah, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Darwis tadi itu ya begitu adanya. Ya. Iya ya. Oke, Pak Darwis sudah terjawab. Insya Allah beliau tidak dalam posisi kenapa saya mau mengambil uang di kampung saya Pak Ambo. Makanya gajinya tadi dia sampaikan saya tidak akan memberikan gaji. Saya mau nikmati itu karena saya digaji oleh orang wanrei tiri pusatku agar itu nyaman bagi saya. Kalau pendapatan lain saya tidak urus untuk itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ini Pak Haji. Bagaimana pandangan Pak Wali Bawandi dalam menilai kualitas hidup penduduk kota Parepare serta apa prioritas utama untuk meningkatkan kelayakan hidup dan keberlanjutan masyarakat Parepare? Itu yang pertanyaan pertama Pak Haji. Satu saja dulu. Bagaimana itu Pak Haji? Ya, tentunya itulah saya mau hadir di kota Parepare ini. Ya. Tentunya saya mau masyarakat ini sejahtera, dalam artian saya hadir betul-betul meluruskan semua, karena menurut saya Pak Ambo untuk
menginginkan kesejahteraan masyarakat itu ya sepanjang mau diurus baik-baik. Nah, maksudnya diurus baik-baik ya betul apa yang memang menyangkut untuk masyarakat itu kita kerjakan. Gitu. Oke. Itu yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat kita Parepare. Ya tidak tepat sasaran menurut saya. Dan itu bisa diperbaiki. Insya Allah itulah tanggung jawabnya seorang pemimpin, Pak Mbok. Oh begitu. Ya. Oke. Saya masih ada pertanyaan kedua. Apa pertanyaan ini kedua? Antara hubungan wali kota dan DPRD untuk keberlangsungan keberpihakan kepada masyarakat. Saya perjelas dulu Pak, pertanyaan ini. Pak Haji Saini ini adalah kader Partai Gerindra. Ya. Di DPRD Parepare ada 3 anggota DPRD Parepare dari Partai Gerindra. Artinya keberlanjutan itu saya percaya bahwa Dewan pun ketika berhubungan dengan kebaikan masyarakat, kemaslahatan umat, DPRD pasti akan mendukung. Gila DPRD-nya kalau dia tidak mendukung program baik dari pemerintah. Ya, sepertinya begitu, Pak Mbok. Ya, memang alur pemerintahan begitu. Ya. Eksekutif membuat perencanaan, terus diusul diberikan kepada DPR dalam hal ini legislatif untuk mensahkan. Nah, saya yakin karena apa yang nanti insya Allah kalau saya ditakdirkan sebagai wali kota, Pak Mbok, apa yang betul-betul dibutuhkan oleh kota kita ini, utamanya masyarakat kita ini, akan saya lakukan, akan saya dorong ke DPR untuk disahkan. Dan saya pikir kalau untuk kebaikan orang DPR pintar-pintar semua. Pintar-pintar semua. Iya, okay. Itu biasa ada kendala karena cocok. Iya, betul. Tapi saya serahkan, silakan. Nah, sahabat itu wakil rakyat. Iya. Kok wajukan sampai itu core ini bantu paling agak paling awak warengi masyarakat menurut ini. Gitu. Itu. Saya pikir, saya anggap bahwa insya Allah hubungan itu tidak akan ada artinya sama asalam pada mau pikirannya untuk kepentingan orang banyak. Saya pikir tidak ada masalah buat DPRD pun seperti itu. Oke. Mudah-mudahan. Kamu Pak? Sebentar dulu, saya mau sebenarnya korek sedikit dari Pak Haji Rahman Saleh juga ini, Pak Mas, karena yang saya sebenarnya yang saya tidak habis pikir, karena Pak Haji Rahman Saleh ini adalah tokoh di Parepare, tokoh agama, tokoh politik, dan bergabung dengan Pak Haji Saini menjadi sahabat. Saya tidak tahu apakah nanti akan menjadi master campaign atau juru bicara atau ketua tim, itu belakang persoalan. Yang saya kagum ini karena seorang Pak Haji Rahman Saleh yang langsung bisa bergabung dengan Anda. Pak Haji, apa sebenarnya? Ya. Terima kasih, Mbok. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa sosok Pak Haji Saini ini tadi sesuai dengan jawaban-jawaban yang disampaikan, itu kan kita bisa melihat sendiri, bisa menilai sendiri jawabannya yang polos, lugas, natural, dan wajar saja kalau ada Ibu Handayani tadi yang menangis karena ini yang bicara ini hati. Ya kan, kalau verbal bukan hati yang bicara, itu nyantap getarannya. Jadi saya kira dengan tadi sudah menyampaikan bahwa nawaitu saya niat memang mau memperbaiki. Innamal a'malu binniyat. Saya nawaitu, kalau bahasa pemerintahannya itu kan goodwill. Goodwill-nya. Ada goodwill, ada political will. Political will. Yang jadi masalah hari ini goodwill-nya yang tidak ada. Sehingga political will-nya ini berdasarkan selera. Ya kan, kalau di anggaran itu kan agak ada istilahnya penganggaran apa namanya dulu, saya lupa itu, berbasis apa dulu ya. Saya lupa. Yang jelas bahwa
Sekarang itu ya sesuai dengan kehendak pemimpin. Tapi Pak Haji Rahman Saleh yakin itulah yang saya tertarik karena apa jawabannya, apa yang dia mau lakukan itu sangat natural apa yang disampaikan. Karena perlu dipahami yang Bologo. Bapak ini tokoh sangat berpengaruh. Ketika saya kan bisa berpikir bahwa dari sekian calon, ini yang paling rasional, paling visible untuk sebuah pemerintahan ke depan. Karena yang namanya pemerintahan itu logo, fungsinya kan hanya 3. Yang pertama pembangunan, pelayanan, pemberdayaan, pembuatan aturan. Itu kan hanya 4 saja sebenarnya. Dan ini kalau sudah ada niat baik, itu semua akan gampang. Termasuk di DPR. Di DPR begini, saya 10 Bapak tahun. mantan 10 tahun. Ya, 10 tahun di DPR. Kadang-kadang kan kalau DPR itu kan tergantung eksekutifnya. Kalau DPR-nya melihat bahwa eksekutifnya ini orang tidak beres, ya pasti juga mereka berpikir. Ketika DPR-nya melihat bahwa orang ini mau melihat betul-betul pembangunan pare-pare. Saya rasa mereka akan malu sendiri kalau masih menjalankan pola-pola lama. Ya, betul. Jadi saya kira dengan modal goodwill inilah, itikad baik inilah yang menjadi modal dasar beliau. Mengenai pemerintahan itu kan gampang saja, semua bisa dipelajari. Istilahnya orang learning by doing. Orang belajar sambil mengerjakan. Apalagi kan sudah ada perangkat, ada sekda. Yang sekarang yang dibutuhkan nih adalah leader ini yang dibutuhkan ini tadi goodwill itu. Dan beliau sesuai pernyataannya, ya mereka tidak akan merecoki berapa persen itu kan yang merusak sebenarnya. Jadi seorang kontraktor yang sudah bekerja dapat pekerjaan itu belum bekerja sudah pusing 7 kali 15%, 17%. Dan kita tahu sendiri beliau kan adalah rekanan kontraktor tahu persis. Beliau katakan sama saya, jangankan itu yang namanya aspal, baunya saja aspal. Mau maafin yang bos supaya jelasin ya. Baunya saja itu aspal yang keluar itu, asapnya saja, saya sudah tahu bila ini bermasalah. Coba bayangkan. Jadi masalah kualitas di sini tidak perlu diragukan lagi. Karena itu tadi niat baik. Ketika niat baik ada, semua dengan sendirinya akan berjalan dengan baik. Tapi sebaliknya meskipun visi misi hebat, saya sering kan sampaikan di mana-mana kalau saya dampingi, kan banyak yang bertanya apa sih visi misinya beliau. Saya bilang, Pak Bu, jangan terlalu pikir. Karena saya 10 tahun di DPR, visi misi itu tidak ada gunanya. Tergantung juga seleranya. Ya kalau visi misi itu 1 malam bisa dibikin. Yang menjadi masalah mampu ndak kita konsisten dengan itu. Dan saya melihat apa yang dijawabkan tadi itu tidak usah saya gambarkan macam-macam. Sudah kalau kita berbicara hati sudah nyata. Baik, Pak Haji Rahman Saleh sebentar. Ada penelpon kembali? Saya ada pertanyaan. Ini Pak Haji Seni khususnya. Itu kan Bang One selalu telepon ke sini. Dan selalu beliau bilang tidak usah bicara visi misi. Pak Haji ini tidak pernah menjanjikan. Nah, kadang ada pertanyaan dari pendengar kita, apa yang mau ditagih kalau tidak ada visi misinya? Tidak ada yang dijanjikan. Bagaimana menjawabnya itu Pak Haji? Tapi begini, ini kan baru Pak Wali, Pak Haji Seni ini baru turun di masyarakat. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama Pak Haji Seni, silakan. Ya, tentunya memang pasti ada visi misi. Ada visi misi. Hanya saja kita jangan terlalu mengombar-ambir. Kita harus betul lakukan pembahasan dan dituangkan secara tertulis nantinya bahwa itulah memang dasar kita nanti untuk menjalankan pemerintahan kita. Nah, kalau di warung-warung bilang visi misinya ini salah tepuk Kak Matu, pasti ada akan kita bikin nanti visi misi. Itulah juga tujuan saya keliling, ingin tahu, selalu saya lakukan dialog. Karena saya mau mendengar langsung, mau merasakan langsung. Nah, tentunya itulah semua akan nanti saya tuangkan dalam visi misi itu.
namanya mau jadi pemimpin masih ada visi-visi memang nanti. Mesti ada, betul. Itu landasannya untuk nanti akan saya sampaikan nanti visi-misinya. Artinya kepada pendengar ini baru proses penjaringan untuk itu, Pak Haji ya. Baru kita bikin visi misi tentunya juga tidak serta-merta saya lakukan ini, harus ada pembahasan dengan orang-orang saya juga nantinya apa yang terbaik yang kita akan tuangkan di visi misi nantinya. Visi misi. Ya. Oke, penelpon kita terima lagi, Pak. Silakan. Nama dan halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan. Ya. Ya. Firman dari Bukit Harapan. Pak Firman Bukit Harapan, silakan Pak. Artinya saya seorang pengurus masjid Ambolo. Pengurus masjid, oke. Yang biasanya setiap tahunnya baru saya mengurus kebutuhan masjid. Oke. Setiap tahunnya. Jadi setiap tahun setelah masuk bulan puasa saya mengedarkan amplop sumbangan pembangunan masjid. Oke. Itu kepentingan umat Ambolo. Oke. Kepentingan pribadi. Oke. Jadi pernah saya dengar bahwa Haji Muhammad ini orangnya anaknya luar biasa dan kemampuannya tidak diragukan lagi. Oke. Bahkan di Papua menurut saya pernah dengar kalau proyek yang bernilai 100 miliar ditolak. jadi saya artinya terkesima kepada yang seperti ini, belum bilang mungkin inilah yang bisa membantu saya. Oke. Logo. Setiap masuk bulan puasa satu masjid saya itu sampai 500-750. Jadi untuk membayar saja penceramah selama 1 hari 50.000. Jadi kalau 5 hari sudah habis saldo Ambolo. Harusnya itu Melayangkan artinya proposal pembangunan masjid kepada Haji Muhammad ini yang diajukan dengan lengkap, semua diketahui kelurahan, diketahui LPNK, diketahui saya kirimkan ke sana. Baik, oke. Mengharapkan supaya ada bantuan Ambolo. Harusnya itu pemerintah, Pak. Tidak mampu. Nah, itu lagi. Modal ampuh, Pak. Ya. Oke. Boleh langsung ke pertanyaan, Bapak Firman. Saya masukkan bulan puasa Ambolo yang terbaik saya lihat pada saat itu cuma sakat-sakat yang berisi 150.000. Oke. Dan miliaran isinya Ambolo. Oke. Proposal yang saya layangkan. Halo Pak. Halo Pak. Langsung ke pertanyaan. Pertanyaannya kami sudah tangkap sebenarnya. Dia bertanya tentang bagaimana programnya Haji saya ini ke situ untuk bantuan penguatan di masjid-masjid. Oke Pak. Baik. Tunggu dulu Pak. Iya. Pak Ambo. Ya satu lagi Ambolo. Kalau kita berbicara dengan TV, mungkin tidak ada nih orang yang mau masuk apa ke wali kota gubernur kalau dia tidak ada pinya. P-nya. P. Artinya ada kan TV-nya. Sehingga ada yang tidak. Jadi tergantung dari orangnya. Karena operasionalnya terlalu tinggi maka pasti ada lagi yang keluar. Oh begitu. Artinya Ambolo. Jadi pertama kali saya menginjakkan DPR Ambolo yang diantar oleh Haji Abdurrahman Saleh SD. Ya. Untuk meminta kepada anggota-anggota dewa yang ada pada pagi itu Ambolo. Halo Pak. Halo Bapaknya Firman, waktu kami minta maaf Pak. Oke. Baik, makasih. Orang masih belum yakin. Saya ke pertanyaan kedua tadi. Orang masih belum yakin. Kita keluarkan uang banyak Pak Ambo. Masa tidak ada diambil dikembalikan untuk itu. Itu kalau niatnya memang mau mengembalikan ya. Lain Pak Haji saya ini karena memang niatnya untuk ibadah, ya mungkin dia tidak pikirkan untuk itu. Ada uangnya kalau dia makan Pak Haji saya ini. Alhamdulillah Pak Ambo, ya oke lah, biarkan ya orang masing-masing punya opini. Ya pendapat, oke. Saya menyampaikan, ya kan ada juga yang mengetahui tadi bahwa kalau mau cari uang untuk apa tinggalkan dari sana. Ya untuk apa tinggalkan Papua? Ratusan miliar Pak Haji saya ini bisa dapat. Bukan, masih peluang di sana. Terus saya mau pulang ke kampung saya dengan malah bukan mau memperbaiki, malah mau merusak. Ya tentunya insya Allah
dengan jangan maki duga-duga. Alhamdulillah Allah kasih saya rezeki untuk menurut saya sudah cukup buat saya. Saya ingin mau mengabdi, mau mencari amalan-amalan, insya Allah. Mudah-mudahan sisa hidup saya ini saya bisa gunakan untuk berbuat baik pada orang. PP proyek itu yang selalu ketakutan teman-teman, Pak. Kan kembali kita tanya tadi, bertanya bahwa PP itu tidak ada dalam aturan. Saya mau menjalankan aturan, Pak. Ya, insya Allah. Oke. Untuk rekan-rekan, saya tambah dulu ya. Boleh ya. Karena ini memang menjadi hal yang menarik. Ya. Takut sekali. Ya, memang. Artinya begini, masyarakat bisa difahami kalau berpikir seperti itu. Karena memang kenyataannya selama ini bahwa ketika kita mengeluarkan pasti mau mengembalikan. Iya, betul. Nah, beliau ini sudah menyatakan, saya datang ini mau memimpin, mau mengurus. Dengan konsekuensi memimpin, konsekuensi mengurus berarti pengorbanan, bukan perdagangan. Yang terjadi kan selama ini dunia pemerintahan ini jadi tempat dagang. Begitu. Sama di DPR, keluar sekian, bagaimana mengembalikan sekian. Nah, itulah yang saya anggap fenomenal. Ya, sama dulu ya. Maaf bukan berarti membesarkan diri ya. Semua orang bilang itu DPR main proyek semua. Oke. Tapi kan 10 tahun saya bisa membantah itu. Ya kan? Ya, betul. Dan bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan. Artinya kalau niat ini. Ya, jadi semua terpulang dari niat. Nah, inilah modal Ambon Logo. Modalnya Pak Haji ini. Modal goodwill. Mudah-mudahan teman-teman, bukan sebentar dia Pak Haji. Mudah-mudahan teman-teman kontraktor, teman-teman rekanan banyak mendengarkan ini. Ini kabar gembira buat buat Anda semuanya. Begini. Dalam dunia pekerjaan proyek itu, itu kan sebenarnya seharusnya kalau mau baik itu persaingan, baik, mana penawaran yang terendah dan dijamin baik, itulah yang dimenangkan. Betul. Tapi ini kan tidak, penawaran saja bisa dimainkan. Betul. Sesuai dengan permintaan bohernya ini. Makanya kita butuh calon pemimpin yang tidak berpikir untuk itu. Nah, ketika itu tidak terjadi, maka kami rekanan sehat-sehat. Bukan saya. Begini Pak Mbok, saya tambahkan juga. Kalau kita mau bicara masalah VP, kalau sudah terbiasa kasih VP, ya sudah. Kalau memang kamu kasih saya, mungkin saya arahkan cari mako termasuk masjidnya ini Pak Firman, itu mengko bantu-bantu. Ya mau kau kasih kak begituan. Iya. Cari mako di kampung-kampung situ. Karena logika saja Pak Mbok. Ya. Kalau cuma kita bisa hitung-hitung. Nah ya jero nasaro kongka nasaro pale nule ya ganna kapan anda si tahu agak melok marenga. Iya. Gitu ya. Jadi bagaimana niat kita mau mensejahterakan Andre ini artinya pakai nih kan ya paling tenang hatinya kontraktor ini dengar ini Pak Haji. Kalau terbiasa kopi mak bere mas Sumba noko tuh aja nama lagi Pak Wali. Kalau terpilih nanti. Oke. Siapa noko lingkungan membantu masih gina termasuk masih gina Pak Firman atau maga got atau kerja untuk komilomet toko mak bere pale ya aja nomor enggak ada pakai nih kutu. Ya mau kasih Pak. Ya. Kabar gembira buat teman-teman rekanan. Ini saya putarkan nanti ke teman-teman rekanan. Nah, dengar ke ini. Kalau nanti pilihannya bersama dengan Pak Haji saya ini akan ini yang terjadi. Ada pertanyaan lagi silakan. Yang di WA boleh dibacakan Dimas? Oh iya. Dari Bacu Kiki nih. Bacu Kiki. Pak Alwi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabe, bagaimana Bapak melayani warga miskin terkait bantuan rumah layak huni? Sedangkan dia menumpang di atas tanah orang karena belum bisa beli tanah karena dia memang miskin. Oke. Ya. Ini sebenarnya masuk ke program pemerintah ini. Kalau Bapak diberikan amanah oleh rakyat, kemanuan rumah layak huni. Iya. Ya. Tentunya kan masing-masing ada yang mengurus ya, ada SKPD-nya, ada SKPD-nya, ada kepala dinasnya. Saya sebagai pimpinan tentunya harus meluruskan semua nanti apa yang skala prioritas itu kita lakukan. Nah, tentunya kan namanya penggunaan anggaran. Ya.
kalau dibahas ada pembahasan dan itu memang itu yang kita anggap itu yang terbaik yang kita bikin, apakah memungkinkan anggarannya dan memang itu yang terbaik, sekalipun dia dibikinkan rumah semua misalnya ya, kalau itu yang terbaik. Nah, karena ya itu tadi, kalau memang itu untuk kemaslahatan dan itu kebaikan untuk, masyarakat, ya haknya masyarakat, saya tidak ada kepentingan di situ, Pak. Gitu. Sebentar dulu, kita terima dulu. Sebenarnya masih ada pertanyaan lanjutan yang saya ingin sampaikan. Kita terima dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tamannya. Selamat siang Pak Wali. Ya, tamannya Pak Haji. Mudah-mudahan tidak bingko-bingko ini. Ya, ada pesan dari 500 lebih RT ini. Bagaimana nasibnya ke depan setelah Pak Wali nanti menjadi wali kota? Karena itu RT rugi tenaga, rugi waktu. Oke. Tapi jadikan pengabdian, Bang. Yang kedua, kita kan punya lapangan sepak bola sudah bertaraf internasional. Oke. Parepare itu tahun 70-an, termasuk Pak Haji Rahman Saleh itu pemainnya Persipare. Oke. Mungkin juga Pak Wali pemainnya Papua ini. Ya. Bagaimana meningkatkan persepak bola di Parepare? Oke. Supaya Parepare bisa lebih menjual namanya ke depan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasib ada sekian ratus RT RW, ada lebih kurang 400 Pak Haji. Bagaimana nasib RT RW? Tapi saya menambahkan dulu sedikit karena saya mendapatkan informasi juga bahwa Pak Haji di setiap bulan Ramadan ada pembagian zakat infak sedekah kepada RT RW ya. Betul itu Pak Haji. Itu yang saya juga ingin klarifikasi. Ya, saya luruskan ya, bukan pada RT RW ya. Alhamdulillah sekian tahun, sudah belasan tahun saya lakukan itu karena saya meyakini bahwa Allah kasih saya rezeki, tentunya ada rezekinya orang lain. Rezekinya orang lain yang dititip pada Pak Haji saya ini. Kemarin tahap terakhir ini saya mengatur masalah teknisnya saja karena banyak teknis-teknis yang lain yang saya sudah lakukan. Sepertinya masih mau perbaikan cara pembagiannya. Kemarin saya mencoba mengumpulkan RT RW untuk bisa membantu saya menyalurkan. Ada pemahaman saya bahwa RT lah, RW lah yang memang tahu masyarakatnya. Toh kemarin ada untuk RT RW itu adalah ucapan terima kasih buat saya yang sudah bekerja itu. Begitu. Sehingga mungkin ada saya titipkan sebagai pas mau hari raya itu orang bilang THR lah untuk RT RW karena dia membantu saya untuk menyalurkan zakat saya. Begitu. Jadi THR untuk RT RW itu lain daripada zakat itu lain Pak. Zakat itu lain. Saya minta tolong. Tapi seluruh RT dapat katanya waktu RT RW dapat. Kami undang semua RT RW ya. Sebagai ucapan terima kasih. Ucapan ya memang ada kita kasih, tapi ucapan terima kasih. Karena mau membantu saya untuk menyalurkan zakat saya. Ya. Pertanyaannya tadi Bang One, bagaimana nasib kami RT RW sekitar 400 orang ini ketika diberikan amanah nantinya? Siapa tahu mau Ki janji insentif juga. Insentif pasti. Iya. Siapa tahu mau Ki janji insentifnya naik 100%. Saya bukan orang yang menjanji-janji. Tetapi kalau saya diamanahkan nanti, itulah fungsinya saya, tanggung jawab saya, manre gajiku, masyarakat pagaji untuk mengurus orang. Nah, kalau itu dianggap bermasalah, ya akan kita cari formulasinya yang mana yang terbaik. Ya kalau memang kan ada perhitungan-perhitungannya. Ya, betul. Kalau masalah insentif itu sesuai mau gaji nah kasih
mana? Ya, karena rugi tenaga, rugi waktu. Nah, itu akan kita bahas nantinya. Kalau memang tidak sesuai, itulah kehadiran saya, niat saya untuk meluruskan semua itu. Mudah-mudahan para RT RW ini mendengarkan ada niat baik dari Pak Haji Zaini ini. Kalau memang ini tidak wajar, saya tidak tahu berapa gajinya RT RW sekarang. Kalau ini dinilai tidak wajar oleh Pak Haji Zaini, dia boleh dibicarakan. Artinya tugas teman-teman RT RW juga ini. Kalau yang saya dengar ini, menurut pribadi saya tidak wajar. Ya. RT RW ya. Insentifnya Tapi, itu. bukan serta-merta saya harus tentukan sekarang ya, pasti ada pembahasannya dan ya memang tujuannya ya kita mau bagaimana supaya seimbang dengan ya renasa bangunnya rugi tenaga rugi ya mudah-mudahan itu bisa dihadapi. Jadi tugasnya Bang Ode juga meyakinkan kepada teman-teman untuk kami tidak berkampanye ya, jangan sampai kami dianggap berkampanye karena belum juga masanya kampanye ini. Tapi Bang Ode bisa menyampaikan ke teman-temannya bahwa ya Pak Haji Zaini ketika diberikan amanah, teman-teman RT RW insya Allah akan diperhatikan untuk itu. Boleh. Ya, jadi saya kira ini memang menarik mengenai RT RW. RT RW. Sepanjang pengetahuan saya, ini insentif RW ini sudah sekian tahun memang ya, betul. Tidak pernah mengalami kenaikan. Dan yang membuat kita miris itu sebenarnya anggarannya memadai. Kan ini APBD kita itu kurang lebih 1 triliun. Ya, hampir 900-an. 900-an. Kalau kita simak postur anggaran itu lebih banyak ke fisik, lemah di sisi pemberdayaan. Kan tadi saya bilang fungsi pemerintahan itu kan empat, yaitu pertama pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, pengaturan undang-undang. Nah, yang digenjot selama ini kan pembangunan saja. Kenapa kira-kira pembangunan? Karena di situ ada persen. Ya, ada yang kecurigaan di situ. Ada 15, 17, ya kan? Nah, kalau memang pemerintahannya ini punya itikat baik, pasti dia kasih berimbang, ya toh, postur anggaran, pemberdayaannya harus kuat, ya seperti RT RW, lembaga-lembaga kemasyarakatan, meskipun disadari pasti di sini membuat kering ini pejabat ini. Tapi kan Haji Zaini tidak untuk itu. Itulah yang saya bilang, ini sangat klop memang dengan nawaitunya, tidak mau menguras. Ya toh, yang hanya mau mengurus, ya kan? Nah, itulah yang kita dambakan sebenarnya. Oke. Iya, itu. Ini ada pendengar Pak Haji, jangan hanya RT RW kok dong. Aduh. Bagaimana dengan kadar posyandu Pak? Bisa kita dikategorikan itu tidak wajar katanya. Sekedar informasi, RT 325, RW 350. 325, 350. Kadar posyandu dapat juga ya. Pak Haji perlu dipikirkan ini kadar posyandu. Ini kan disiarkan ya. Ya. Saya terima kasih semua masukannya. Tentunya kan kita ini seorang pemimpin itu yang tanggung jawab yang besarnya itu bagaimana memikirkan APBD-nya dulu. Ya. Oke. Nah, sahabatnya tuh kok Mega mau kita bisa berusaha bagaimana PAD-nya sehingga kita punya anggaran besar. Lihat aja itu nama susah komilmatoki malu mengatur. Jadi insya Allah semua akan kita nanti pikirkan semua. Tentunya apalagi ya yang menyangkut masalah pekerjaan itu sesuai mau gaji kasih insya Allah. Jadi bukan bawa RT saja, nanti akan kita termasuk teman-teman tenaga kebersihan lepas bisa saja dipikirkan nantinya Pak Haji. Saya pikir itu termasuk itu. Tambah si Pak Haji pegawai Sarah gitu. Semua Pak. Artinya Pak Haji saya ini memang dia ada pengalaman kaitan dengan itu. Kalau ini tidak wajar Pak Ambo, maka nanti kami akan bicarakan. Jadi mudah-mudahan saya memang diberikan amanah Pak Ambo agar bisa memikirkan ini teman-teman sejahtera. Bukan saya yang ini, teman-teman sejahtera itu aja pemikirannya. Ya logikanya saja ya Pak Ambo. Meloki aselek namakan ya. Kok carana kok ya dek na serius aja keseriusan orang kerja itu
Ketiga hasilnya ada motivasi. Ya motivasi dalam artian ya sesuai dengan begitu ya. Rewardnya malah ya kita bisa nanti bahwa sederetan ini sama misalnya insentif gini. Ya kita kasih motivasi lagi mungkin siapa yang reward betul menonjol keberhasilannya ya kita kasih reward, tidak bisa tidak. Artinya Pak Haji saya dipikirkan itu kalau diberikan amanah. Nah, banyak teman kita yang mendengarkan ini termasuk Kadar Posyandu tadi bisa saja ini bisa saya lakukan itu kalau misalnya ya karena ini kan tujuannya supaya memberikan kita mau ada hasilnya yang kita mau capai. Tentunya harus ada hal yang membuat semangatnya gitu. Sepanjang tidak merugikan yang lain. Dalam artian ya wajarlah kita kasih ucapan terima kasih pada orang yang betul-betul kita lihat kinerjanya dan memang ada hasilnya untuk masyarakat, untuk kota Parepare ini. Ya misalnya inilah untuk restribusi lah ya. Distribusi. Mungkin masing-masing kan ada SKPD ya. Betul. Taruhlah gajinya sama. Ya kan? Taruhlah misalnya 4 juta. Nah, ada SKPD yang bekerja bagus pada mau gajinya. Nah, itulah kita harus memberikan semangat bahwa iya kok memang ada keberhasilanmu ya reko reward iya kok de neyar makero nak kada padamu gaji padamu iro Indro Maria mano sama prinsip sama pada gaji itu kita harus kasih reward memang yang betul-betul orang yang bekerja dan ada hasilnya. Mudah-mudahan tenaga lepas juga mendengarkan ini, teman-teman di petugas kebersihan ini bisa menjadi catatan Anda, teman-teman di Kadar Posyandu pun bisa menyampaikan ini. Ya. Jadi begini, tuh masyarakat ya. Banyak biasanya yang berharap akan begini-begini tapi mereka tidak pilih dalam hal pemilu. Jadi bagaimana mau konsep kita ini jalan kalau kita tidak dipilih kan? Nah itu yang pokok dulu, bahwa ketika sudah jelas niat baik kita pilih, jangan bilang wah Mata Andre Koro Pak Beret ya kan? Wah di sana ini kan yang membuat susah memang. Nah, kemudian mengenai visi misi tadi saya lanjutkan bahwa sudah disampaikan oleh beliau, dia punya niat untuk menjalankan aturan. Nah di negara kita ini Ambologo semua sudah diatur. Tadi mengenai kinerja, itu kan ada tukin, ada tukin. Jadi semua cuma yang menjadi masalah sekarang itikat baik untuk menjalankan itu semua. Kemudian mengenai kembali lagi mengenai postur anggaran kita. Ini kan mohon maaf lebih banyak ke fisik, ya toh. Nah apalagi kadang banyak bangunan yang sudah bagus diperbaiki lagi. Di satu sisi Posyandu terabaikan, pegawai SARA apa adanya, petugas kebersihan. Contoh misalnya, mereka Parepare dapat adipura, masuk istana, bapak-bapak pejabat. Tapi apa penghargaan mereka ke petugas kebersihan? Mestinya kan mereka dikasih reward. Bonus, diundang ke rujak misalnya, kita bergembira bersama. Ini kan tidak. Baik. Maksudnya visi seperti itu yang kita mau. Masih ada pertanyaan tadi Pak Haji kaitan dengan Persipara. Kaitan dengan persepak bolaan, kita Radio Mesra pernah mengadakan dialog radio berjudul PSM Home Base Parepare Kempes, termasuk salah satu narasumbernya adalah beliau Pak Haji Rahman Saleh. Bang One bilang bahwa di tangannya Pak Seni insya Allah persepak bolaan Parepare kita bisa munculkan ke permukaan, apalagi dengan pembangunan stadion GBH yang bisa bertaraf internasional. Bagaimana itu Pak Haji? Ya, kita kan tahu semua bahwa Persipare kan pernah ada dan mengharumkan juga nama Parepare. Sepertinya tidak susah karena sudah pernah ada. Tinggal kita munculkan lagi. Itu yang susah kalau kita baru mau mulai kayak gitu. Saya pikir apalagi ini olahraga. Kalau kita mau memang
berniat untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, semua harus kita pikirkan itu, Pak Mbok. Oke. Engkai puran aja engkai ya. Ya. Dan ada pelaku, ada para apalagi ada Pak, saya juga tahu persis, saya orang Parepare, Pak. Ya. Apalagi masih ada Pak Yanam Basalu. Ada Pak Jiraman Saleh. Jadi bisa ini. Bisa. Oke, Bang One, itu mudah-mudahan. Tapi pesannya Pak Haji saya ini mungkin ke teman-teman yang ngurus bola ini apa sebenarnya ini Pak Haji saya ini, agar teman-teman yang ngurus-ngurus apakah itu kelompok umur atau bagaimana, agar persepak bolaan kita bisa itu teknisnya nanti akan kita panggil semua insan pesepak bola itu teknisnya bagaimana yang terbaik untuk masyarakat dan untuk kota kita. Jadi tidak sulit ini Pak Haji, karena salah satu masalah di situ sebenarnya yang kita dapatkan waktu itu Pak Haji terkait dengan tidak adanya sponsor, karena untuk penggunaan APBD mungkin di Liga 3 bisa, di Liga 2 dan Liga 1 itu agak tidak susah untuk memakai APBD. Ya sebenarnya pemimpin itu pintar-pintarnya harusnya tidak usah terlalu pintar sekali, yang penting bisa memanage lah. Seorang pemimpin hanya leader manage saja ya gitu. Pak Haji, yang kita juga ingin tahu sebenarnya adalah ini kan postur APBD kita hanya batasannya sampai di sini, artinya subsidi APBN kita kan juga sangat kita butuhkan. Bagaimana jaringan Pak Haji saya ini di pusat? Artinya jangan sampai kita di Parepare saja bisa, ternyata di jaringan pusat ini yang sangat kita inginkan. Ya, jadi kalau menurut saya ya, terlepas saya adalah salah satu kandidat, sebenarnya jauh-jauh sebelumnya saya bisa sampaikan bahwa pemimpin itu dalam hal ini wali kota jamin terlalu banyak duduk di tempatnya. Ada yang mengatur itu, ada sekda, ada wakil nantinya keluar maki cari bagaimana mempromosikan ini daerah kota kita ini di luar, untuk bagaimana untuk ada nantinya entah investor atau ya kerjasama yang memang menguntungkan untuk kota kita, supaya ya APBD kita lebih besar, lebih leluasa kita mengaturnya, maksud saya gitu. Jadi ya itu yang saya, jangan kalau tinggal di kota hitung-hitung persennya itu saya. Tapi jaringan pusat bisa Pak Haji? Alhamdulillah, saya di kampungnya orang saja itu di Papua saya lakukan untuk bagaimana memberikan kontribusi untuk menghubungkan daerah dengan pusat. Ya, itu saya sudah lakukan di. Artinya lebih mudah lagi kalau daerahnya Pak Haji sendiri, Parepare. Ya, karena kebetulan saya berkecimpung dan menjadi pengurus inti, termasuk Kadin, HIPMI, Gapensi, kan semua itu kan proses pendanaan itu. Insya Allah ini sudah biasa saya lakukan di kampung orang untuk menghubungkan daerah dengan pusat. Oke. Masih ada? Ya, kita sebenarnya masih banyak pertanyaan. Telepon pun masih ini adalah dipersilakan untuk dibuka. Kita terima satu telepon lagi, sebenarnya kita sudah lebih dari waktu yang kita tentukan. Kita terima dulu, ini penelpon terakhir ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Tadi sebenarnya itu saya tidak bisa tahan saya pekerjaan saya. Makanya langsung saya suruh Ibu berhenti. Saya kan bilang ada pertanyaan saya dua. Ini masalah jalan Pak Haji. Jalan di kompleks saya itu PDN PDAM itu di belakang hancur lebur. Boleh, oke. Jadi saya mohon bantuannya kalau Bapak sebagai wali kota perhatikan ke jalan. Dan kedua, jalan di Larianya Rengga itu karena Bapak belum pernah ke sana. Itu ya
lobannya mungkin sudah ada sampai lutut. Baik. Ada melebihi Pak Haji. Oke. Bagaimana caranya bisa baik? Jalan-jalan ini Pak Haji supaya masyarakat di sana tertarik untuk memilih Bapak jadi wali kota, supaya saingan-saingan Bapak tidak terkalahkan Bapak sebagai halo Bu. yang dipilih oleh halo Bu. Sebenarnya itu menjadi tugas pemerintahan sekarang itu, Bu. Kalau saya seperti itu, ini bikin malu saya ini. Pemerintahan saya lihat tidak ada perhatiannya kepada jalan-jalan itu, karena jalan orang di situ dulu memenangkan. Iya, oke Bu. Jangan bagi bahas dulu itu. Ya, sebaiknya memang Bu, kalau misalnya mau mendukung seperti itu Pak Haji, artinya memang real mendukung saat ini supaya itu bisa diwujudkan nantinya ketika Pak Haji sudah menjadi wali kota Parepare. Baik. Oke. Ya, kami minta maaf Bu ya. Kami masih ada waktu sekitar 5 menit. Sebelum kita closing sebenarnya kita mau dengarkan dulu. Saya ada pertanyaan sebenarnya penting juga ini, dan ini juga dari pendengar Obras Pak Haji, terkait dengan kriteria 02-nya Pak Haji ini nantinya mungkin ada bocoran. Memang dalam waktu dekat akan saya umumkan 02-nya, tapi ini masih dalam tahap ada kriteria. Ada. Tentunya yang pertama itu harus sesuai dengan niat saya. Isi kepalanya Pak Haji. Ya, artinya kita ini mau ke depannya harus sama, jangan kita harus samakan dulu chemistry-nya dulu, maksud saya. Kita niat saya begini, apa kita mau sama-sama? Apakah niatmu sama dengan niat saya? Ya. Oke. Pak Haji. Utamanya untuk pengabdian ya. Itu intinya ke situ sebenarnya. Kalau Pak Haji, titipan dari pendengar Obras ada satu nama Pak Haji, kebetulan ada di sini. jadi saya sampaikan bahwa siapapun nanti itu saya pasti sepisi dengan yang terbaik untuk Kota Parepare nanti. Pak Haji, satu yang terakhir. Saya pernah menonton di grup WA karena saya tidak hadir waktu itu. Ada hal menarik bagi saya ketika mendengarkan, karena judulnya pun Pasompa menuju Pilwakot Parepare. Ini yang menarik bagi saya adalah kalimat Pasompa ini, Pak Haji. Justru kebanggaan buat saya. Ini ada gelar baru yang saya dapat. Pasompa. Saya dapat gelar di akademik, saya harus sekolah 6 tahun. Oke. Ini saya tidak sekolah dikasih gelar, alhamdulillah. Pasompa. Mudah-mudahan Pasompa ini datang ke kampungnya mengerjakan, mengabdi, yang insya Allah itu pekerjaan yang akan saya lakukan sebagai Pasompa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan jadi brandingnya Pak Haji ini Pasompa. Orang kalau sudah bicara Pasompa pikirannya pasti ke Pak Haji. Dikasih gelar jadi ya. Dikasih gelar tanpa harus dibeli, tanpa harus tanpa harus sekolah. Luar biasa, justru saya apa yang ada dalam benaknya Pak Haji saya ini mendengarkan kalimat Pasompa? Kalau saya jujur bangga sebagai, kalau saya ya, karena saya juga pendatang di Parepare Pak Haji, saya orang Rapang dan sompa ke Parepare, tapi saya tidak bisa kembali ke kampung saya. Pak Haji, Pasompa. Brandingnya Pak Ambo sampai ada lagunya. Iya, sampai ada lagunya. Pak Haji orang Parepare, sompa ke Papua, dari Papua kembali mau membangun saya. Apa yang ada dalam? Itu sangat mengangkat harkat dan martabat orang Pasompa. Gitu, ya. Oh begitu. Ya mudah-mudahan di Pasompa lain ini yang dianggap mau pulang ke kampungnya untuk mengabdi bisa tertarik semua bagaimana untuk memikirkan kampungnya di sini. Paling tidak kalau dia mau buka usaha di sini ya karena insya Allah nanti yang mau memimpin ini Pasompa. Iya, karena kita di Parepare hampir aktivitas ekonomi kita adalah dari sektor kepelabuhanan, dan Pasompa yang akhirnya membuat semua ini bisa rame Pak Haji, makanya. Ya oke lah, itu makanya lewat kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan gelar saya Pasompa. Baik.
Sebelum kita closing, nanti kita segarkan dulu otak untuk mendengarkan apa? Ada satu dulu. Oke. Ya, ada satu dulu ya. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Wali kita ini, saya kira bukan bermaksud mereduksi pembangunan yang telah jalan selama ini, yang dibangun oleh beberapa wali kota. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa kita menganggap tidak ada artinya yang ada. Artinya kita melihat dari beberapa wali kota yang ada kelebihan kekurangan, sehingga tentu kita melihat mana yang baik kita dilanjutkan oleh beliau, mana yang masih perlu perbaikan. Tapi kesejahteraan rakyat adalah hal utama yang dipikirkan oleh Pak Haji. Kalau pembangunan fisik kan gampang sebenarnya. Ini kan tadi beliau siap berpetualang mencari jaringan-jaringan kemana. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, selain jaringan nasional, jaringan langit juga perlu. Oh iya. Ini karena saya lihat, karena begini. Kenapa bisa Pas Sombo itu tiba-tiba muncul? Biasakan orang mencari tagline itu berat. Sangat. Iya. Sangat, Pak. Lama saya bangun saja namanya Ambo Logo, Pak, hampir 10 tahun. Ya. Berinding Ambo Logo itu ya. Nah, tiba-tiba ada yang gratis datang, itu karena nama itu yang baik. Jadi tenang saja. Itu doa langit itu. Jadi kalau ada yang pusing dengan lapangan kerja, pusing dengan jodoh, pusing dengan pakai jaringan langit, akan terbuka semua. Baik. Iya, sebelum pamit saya pengen todong ini Pak Haji ini. Pak Haji, kita punya program namanya Obras. Pak Rahmat Saleh kenal betul program itu. Kalau sekarang pemerintah kota itu punya namanya program pemerintah menyapa. Pemkot menyapa. Di situ memang ada keluhan, dan Obras ini Pak Haji sudah hampir 20 tahun, bahkan lebih. Ambo Logo adalah dedengkotnya. Nah, kita pengen nanti insya Allah kalau Pak Haji mendengarkan, ada semacam staf atau apalah yang selalu mendengarkan itu, karena sebenarnya persoalan Parepare ada di situ. Itu mungkin yang saya titipkan. Memang harusnya, justru saya suka ini siaran-siaran begini karena memberikan informasi kepada masyarakat, menampung aspirasi masyarakat. Harusnya memang harus sebagai pemerintah memang jalur ini harus dia respon, karena sangat membantu untuk program-program, karena langsung sampai informasi dari masyarakat. Insya Allah kita akan respon nantinya. Kita akan tagih itu ketika dia menjadi wali kota. Kami mau tagih dia bahwa program obrolan ini harus, saya sudah pandu acara ini lebih dari 25 tahun Pak Haji, dan ini adalah referensi bagi masyarakat. Pak Haji Rahman Saleh tahu sekali bagaimana acara obrolan ini tempatnya memang masyarakat menyampaikan pengaduan-pengaduannya, dan itu yang kita mau hidupkan. Kami tidak bisa berpartisipasi banyak, tapi kami menyiapkan waktu untuk masyarakat menyampaikan unek-uneknya di sini. Kita pamit. Terima kasih. Bakal calon wali kota Parepare mudah-mudahan diterima menjadi calon wali kota, Pak Haji Muhammad Zaini sudah hadir di Radio Mesra. Sahabat sebelum tutup Pak. Ya. Jadi ini kalau orang namanya pemimpin itu dan makin alergi kalau kritikan-kritikan ya. Begitu. Karena itu adalah masukan yang disampaikan. Jadi kalau saya insya Allah, saya anggap nanti siapapun kalau ada masukan-masukan, saya anggap bahwa itu teman berpikir saya. Tidak perlu alergi. Ini kita tingkatkan saja bagaimana untuk menggali informasi-informasi dari masyarakat lewat radio ini. Saya pikir sangat baik kalau menurut saya. Boleh. Pak, supaya kita tahu apa keluhannya masyarakat, apa kritikannya masyarakat. Masalahnya kemudian masyarakat kadang-kadang ketika pertemuan resmi tidak bisa berbahasa dengan baik, dia sampaikan saja di radio, dia bisa pakai bahasa Bugis, dia ini termasuk itu. Baik. Ya, mudah-mudahan Pak Haji tidak alergi ini Pak Haji, karena kadang-kadang Obras juga itu keras Pak. Karena Ambo Logo sudah menikmatinya selama 8 tahun. Bagaimana akhirnya di Bredel jadi pun oposisi, di Bredel bahkan Pak Haji. Dilaporkan pun alhamdulillah saya sudah sering kali dilaporkan kaitan dengan isi-isi siaran, tapi
sama seperti dengan Pak Haji saya ini, ketika niatnya untuk kebaikan dimanapun saya siap hadapi. Kritikan itu yang membangun. Betul. Oke. Kepentingan kita semua. Oke. Jangan menyerang personal. Betul. Oke. Terima closing kasih. sedikit sebentar dari Pak Haji Rahman Saleh, ada closing sedikit untuk penyampaian kepada masyarakat. Jadi, bagaimana tentang dari penjelasan beliau itu sudah meyakinkan kita bahwa kenapa saya lebih cenderung kepada beliau dengan jawabannya yang lugas, natural dan logis, dan tentunya yang paling pokok adalah memiliki niat baik. Oke, baik, terima kasih Pak calon Wali Kota Parepare Pak Haji Muhammad Zaini, sahabat HMZ Pak Haji Andi Abdurrahman Saleh. Terima kasih kepada pendengar yang sudah luar biasa. Telepon tidak pernah berhenti berdering, dan teman-teman juga masukkan informasi-informasi lewat grup WA. Terima kasih. Kita minta maaf beberapa pertanyaan terutama di media sosial, banyak di Facebook, ada di YouTube juga, dan kita tidak sempat baca semuanya, termasuk di WA ini belum ada yang belum terjawab. Mudah-mudahan Pak Haji masih punya waktu lagi. Ini salah satunya terkait dengan UMKM, mudah-mudahan punya waktu lagi. Sekali lagi minta maaf sampai di sini dialog kita. Sukses untuk Pak Haji Muhammad Zaini. Mudah-mudahan kita tunggu 27, 28, 29 Pak Haji sudah press release kembali. Oke. Terima kasih, insyaallah. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya kembali ke Dimas di studio 1, silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.